warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya cintai serta saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Nama saya Rafifah Nanabilah dari SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Di hari ini saya akan berkisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga Allah nanti. Kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha. Raja Abraha sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala, dan melaksanakan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, yang membuat Raja Abraham menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraham pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, supaya tidak ada orang lagi untuk datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut adalah keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran seorang bayi yang belum pernah ada namanya Ahmad atau Muhammad, yang kelahirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui kepada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Thwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian hanya beberapa hari saja, kemudian disusui oleh seorang wanita yang tinggal di pedesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dibelahlah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun, Ibu Aminah ini meninggal dunia, lalu diserahkan kepada sang kakeknya, Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun, sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Pamannya bernama Abu Thalib yang memiliki anak bungsu, yaitu Ali bin Abu Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib,
Nabi Muhammad SAW belajar sejak kecil mengembala dan belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin. Karena terpercaya kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Di usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah ini pun akhirnya berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang mulia. Janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut, Nabi Muhammad SAW membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya yang bernama Maisarah memberitahukan hal itu kepada Khadijah. Dan Khadijah pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Khadijah wanita yang mulia ini melamar Rasulullah. Dan akhirnya mereka menikah dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan ada Fatimah si bungsu. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan-keadaan yang berada di Mekah pada saat jahiliyah. Sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut menyuruh kita untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk senantiasa membaca, untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus-menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir-akhir hidupnya, Rasulullah mengatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, berpeganglah kepada 2 hal, Al-Quran dan hadis. Itu tadi adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Cerita saya tidak lama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.